Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, segenap para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puja-puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diri ini memuja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ibadah hanya kepada Allah, pun ketika meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Memuji, senantiasa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ciri-ciri orang yang cerdas, ciri-ciri orang yang berakal adalah dia yang senantiasa memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit yang begitu tinggi menjulang tanpa adanya tiang ataupun penyangga. Lihat, langit tidak runtuh. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang begitu luas tanpa adanya batas. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung-gunung sebagai pancang. Agar apa? Agar bumi tidak berguncang. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, dia adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Apapun keadaannya, orang-orang yang cerdas, dia senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga bertambahlah keimanannya kepada Allah, bertambahlah ketakwaannya kepada Allah, bertambahlah ketenangannya ketika menghadapi situasi kondisi apapun. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan senantiasa berzikir, maka hati-hati orang-orang yang berakal, hati-hati orang yang cerdas akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kenyamanan, dan akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat berbingkai salam senantiasa kita sampaikan keharibaan Nabi kita yang tercinta, Nabi yang sangat cinta kepada anak-anak yatim, kepada Nabi yang pengasih, Nabi yang sangat kasih kepada orang-orang miskin. Siapakah beliau? Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, segenap para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada diri kita, sehingga kita pada saat ini berada di bulan Syawal, yang mana sama kita ketahui Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa hal kepada kita ketika kita berada di bulan Syawal. Pada kesempatan yang baik ini insya Allah saya akan menyampaikan 4 hal tentang keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Syawal. Hadirin kaum muslimin segenap para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada. Yang pertama, keutamaan di bulan Syawal, bahwasanya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana summa tabahu sita min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal,
maka baginya seperti puasa selama 1 tahun. Oleh karena itu, ketika selesai kita berpuasa di bulan Ramadan, kurang lebih 1 bulan lamanya, diikuti setelahnya kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah. Dengan catatan hadirin, kita berpuasa semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena balasan orang-orang yang berpuasa hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, selama 6 hari kita berpuasa, apa keutamaan yang kedua? Keutamaan yang kedua di bulan Syawal adalah yuk mari sama-sama. Bukan cuma di bulan Ramadan saja kita rajin iktikaf di akhir Ramadan, namun di bulan Syawal pun Rasulullah SAW menganjurkan agar supaya kita sering-sering ke masjid, untuk iktikaf di masjid, untuk datang ke masjid, untuk duduk di masjid. Namun ingat hadirin, duduk bukan cuma sekedar duduk, datang ke masjid bukan cuma sekedar datang, tapi ketika kita semua datang ke masjid, duduk di masjid, yuk sama-sama kita niat untuk iktikaf, karena hukum iktikaf adalah sunnah muakkad. Oleh karena itu, yang kedua yang Rasul sampaikan kepada kita, ketika kita tiba di bulan Syawal, bukan cuma di bulan Ramadan kita rajin iktikaf, namun di bulan Syawal pun kita harus sering-sering rajin iktikaf di masjid, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara ibadah, membaca Quran, berzikir, wirid, ataupun hal-hal ibadah yang lainnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal adalah apa? Yaitu menikah. Karena Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah itu pada bulan Syawal. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menikah, maka alangkah baiknya menikah di bulan Syawal. Karena Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu pada bulan Syawal. Karena terdapat berbagai macam kebarokahan, keutamaan jikalau kita menikah di bulan Syawal. Karena mereka adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati famarrogiba an sunnati falaisa minni. Maka menikahlah, karena nikah adalah sunnah Nabi, dan barang siapa yang tak mengikuti sunnah Nabi, maka dia bukanlah bagian dari umat Nabi. Lalu yang terakhir hadirin, yang keempat adalah apa? Ketika datang bulan Syawal, yuk sama-sama kita memperbanyak tali silaturahim kepada keluarga-keluarga kita, kepada tetangga kita, saudara, famili, saudara semuanya yang ada di sekitar kita. Kita perbanyak bersilaturahim, karena dengan kita memperbanyak bersilaturahim, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan, keamanan, rizki yang melimpah ruah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan panjang umur kepada kita semuanya. Janganlah kita memutus tali silaturahim kepada keluarga kita. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahim di antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, segenap para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, itulah 4 hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal. Semoga kita semuanya bisa menjalankan, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ketika bulan Syawal. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, yaitu memperbanyak iktikaf di masjid. Yang ketiga, menikah di bulan Syawal. Dan yang keempat, memperbanyak bersilaturahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan dari Allah. Yang salah datangnya dari pribadi hamba sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqaum assalamu wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.